Cik cik. Jumpa lagi dengan saya ya. Ya, saya telah selesai materi dari kelas Muslim Negarawan yang pertama, yaitu tentang life mapping gitu. Gimana kita menata hidup kita ke depan dengan cara apa sudah dipaparkan. Semoga teman-teman dapat mengamalkan dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi setelah ini di room chat bisa dicek masing-masing, itu ada link absensi dan juga post test. Silakan teman-teman diisi dulu apa yang kalian dapat dia setelah materi pertama, bisa diisi dan juga absensi gitu. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang, bisa langsung mengisi. Oh, belum muncul. Sudah, itu ada Google Form. Silakan teman-teman mengisi dan juga absensi di situ gitu. Action barusan. Bisa disambi-sambi nggak apa-apa, sambil minum, makan, atau silahkan senyamannya. Yang sudah bisa komen di chat ya, kalau sudah isi absensi dan juga post test dari materi yang pertama. Balik kan yang nih? Nih ngomong apa? Ijek balik. Balik. Balik nih. Bocah. Ya Allah, Gusti, ya Allah, Gusti. Anak kira apa sih jadi? Belum. Gimana, masih pada semangat kan? Itu yang absensi, yang sudah bisa komen di chat. Kalau nggak berani di chat, bisa langsung ngomong ke saya, nggak apa-apa ya. Sudah semuanya? Nah, sudah. Mas Bayu Tri Pamungkas ya, luar biasa, sudah mengisi absensi dan juga padahal baru masuk ya, sudah langsung isi absensi. Gimana teman-teman? Sudah semuanya? Atau masih kebingungan? Ini ada yang request untuk nge-share ulang link absensi. Bisa teman-teman dari operator bisa menyampaikan. Itu sudah ada linknya dari Mas Lintang. Lintang Aulia ini Mas atau siapa? Alhamdulillah sudah mengisi dari Alakso. Teman-teman yang lain sudah ya? Wah, luar biasa. Sama-sama Mas Bayu Tri. Ini ada untuk jeda ya, bisa dinikmati. Silakan kalau mau ambil minum, makan juga nggak apa-apa. Ini ada sedikit selingan dari teman-teman panitia, bisa langsung menikmati.
Kamu di pos. Kamu nih. Pakai sini aja. Nunggu mulai ya, Gus. Kan nih. Bisa aja gitu nih. Harus main. Ya, snacknya bisa diputar ya, tapi online. Silakan. Sambil mempersiapkan untuk materi yang kedua ya, teman-teman bisa menyiapkan yang sekiranya dibutuhkan. dalam diriku. Dari mimpiku. Sambil dimulai lagi. Sambil dimulai. Sesuatu ya. Masuk pembacaan Bisa dipersiapkan untuk materi yang berikutnya. Insya Allah juga akan manfaat bagi teman-teman. Aku sambil bacain apa? Ini moderator. Oh, Gus mau masuk bacain moderator, Gus. Bacain moderator. CV moderator. Udah selesai semua ya? Kita lanjut ya. Sambil ini ada musiknya dong. Sudah selesai semua ya untuk isi absensi dan juga post-testnya. Di sini saya akan membacakan CV untuk moderator yang kedua terkait materi tentang peran kami untuk masyarakat Indonesia. Ini nama Aba Rohmat Nurholik. Insya Allah teman-teman yang di UNS itu sudah kenal beliau ya. Itu karena beliau juga sebagai ketua komisariat dari Soyub UNS. Kemudian untuk riwayat pendidikan itu MI Al-Fatah Baniran, SMP 2 Ngawi, SMAN 1 Ngawi, Universitas 11 Maret, dan STIE Atma Bakti. Untuk pengalaman kerja itu sebagai Bolorisol itu marketing dari tahun 2019, kemudian Juragan Kos juga marketing di 2019, Yayasan Nur Hidayah Administrasi Pendidikan 2020. Untuk pengalaman organisasi untuk Asaba ini banyak sekali ya. Yang pertama adalah kami UNS di tahun 2020 sebagai ketua komisariat, kami UNS 2019 sebagai kepala bidang penggerakkan, BEM FEB UNS 2018 sebagai wakil ketua, Biro AAI FEB 2018 sebagai staf DPA, kemudian BEM FEB UNS 2017 sebagai staf eksternal, kemudian BPPI FEB UNS 2017 sebagai staf kandidasi, dan HMPSMB 2017 sebagai wakil kepala bidang kemahasiswaan. Kita sambut teman moderator yang akan mendampingi pembicara pada pemateri yang kedua, pada Mas Abah, kami persilahkan. Oke, suara saya terdengar ya? Ya, Mas. Yes, bentar. Ada problem sedikit. Siap. Sambil menunggu bisa langsung persiapkan teman-teman alat tulis atau sebagainya. Bentar. Oke, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame juga ya di sini ya. Ya teman-teman semuanya, ya selamat datang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga ya di hari Minggu seperti ini ya. Yang biasanya kita semua di sini meluangkan waktunya untuk hal-hal yang lain ya. Misal refreshing atau liburan. Tapi ya apresiasi juga buat kita semua yang ada di sini bisa meluangkan waktu untuk hadir di forum ilmu ini. Yang insya Allah akan insya Allah akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga teman-teman semuanya ya, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keistiqomahan ya, untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semuanya, jadi pada pagi hari ini ya, kita langsung saja masuk kepada materi yang sangat menarik gitu ya, yang bertemakan ya, peran kami untuk negeri gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ya barangkali teman-teman di sini itu belum tahu nih kami itu apa dulu. Jadi ketika membicarakan kami itu sendiri, ya kita harus tahu kaminya itu sendiri itu apa gitu. Ya sedikit informasi ya teman-teman semuanya. Nanti teman-teman habis ini setelah forum ini bisa sharing sama mas-masnya yang ada di komisariatnya masing-masing, bisa ke teman-temannya. Kami ini lahir dari rahim gerakan dari Masjid Dakwah Masjid Kampus gitu. Yang itu udah muncul di tahun 1970-an. Bahkan kalau saya pribadi melihat sejarahnya itu dimulai dari sebelum Sumpah Pemuda. Yang nanti jalurnya itu panjang banget itu. Tapi mulai bangkit embrio dakwah kampusnya itu yang lebih tertata dan lain tuh di 1970-an ya, sampai tahun 1998 yang akhirnya memunculkan sebuah gerakan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia sendiri. Nah, kami ini sendiri juga sudah lumayan banyak ya di beberapa kampus. Ada suara motor ya. Di kampus negeri ya beberapa. Dan kami ini senantiasa berkembang, senantiasa mencoba untuk memberikan kontribusinya di masing-masing tempatnya, baik dalam skala kampus, daerah, dan juga negeri. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran kami untuk negeri itu seperti apa gitu. Itu. Untuk pada pagi hari ini ya, kita akan bersamai oleh pembicara yang keren ya. Pembicara yang apa ya, yang sifatnya berpengalaman di bidangnya. Ya, terkenal lah di tingkat nasional gitu. Tingkat nasional, dan beliau sudah juga seorang kader kami yang kalau saya perhatikan itu di Instagramnya itu juga wah keren lah pokoknya gitu. Ini CV-nya yang share screen siapa ya? Oh ya, ada share screen. Ini saya bacakan ya. Namanya Mas Lugas Ikhtiar ya. Lugas Ikhtiar lahir di Pati. Ini tanggalnya tanggal 31 bulan 5 98 ya. Ya hampir deket sama saya. Alamatnya alamat sekarang ini di Banyumas ya, di Purwokerto. Beliau ini hobinya membaca, menulis, dan naik kereta. Yang ini dulu tuh dia kampanye tuh dia bilang, saya hobinya membaca, menulis, dan naik kereta gitu. Riwayat pendidikannya ya, ada TK Wali Songo Kayen, terus SD Negeri 5 Kayen, SMP Negeri 1 Kayen, SMA Negeri 1 Pati ya. Pati ini keren-keren SMA, alumni-alumninya ya. Ada yang terakhir ya, Fakultas Hukum Unsud angkatan 2016 ya sampai sekarang. Nah, pengalaman organisasinya juga lumayan banyak. Dari kami Tarik bin Ziyad sebagai BPH ya. Terus ada UKI FH Unsud, staf departemen, terus BEM Fakultas Hukum, staf Kementerian Advokasi Kesejahteraan dan Mahasiswa, yang waktu jadi staf BEM Fakultas Hukum dia gondrong ya. Di Instagramnya ditarik seperti itu. Lanjut, ada lagi ya? Banyak nih Mas Lugas nih. Ada juga unit kerohanian Islam Fakultas Hukum Unsud. Beliau menjabat sebagai ketua. Terus di kami daerah, dia menjabat sebagai presiden KID ya. KID itu Korps Instruktur Daerah. Ada yang terakhir nih, ada BEM dan Aliansi BEM SI ya. Di BEM Unsud dia menjabat sebagai presiden, dan di Aliansi BEM SI dia menjabat sebagai koordinator isu pendidikan tinggi. Dan beliau juga mendapatkan beasiswa Bakti Nusa angkatan ke-10 sebagai penerima manfaat ya.
Mungkin tak usah berlama-lama ya, kita langsung sambut pembicara kita, Mas Lugas ya. Halo Mas Lugas, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke Mas Lugas. Gimana kabarnya Mas Lugas? Alhamdulillah sehat. Gimana, Abah? Ya, sama Alhamdulillah juga sehat nih. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Untuk Lugas, mau kemana nih? Mikrofon, Bro. Oh, mikrofon, oke. Ini lagi di mana ini? Lagi di kosan. Oh, di kosan. Oke, siap-siap. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kepada Lugas ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan ini menjadi yang kedua kalinya saya main ke teman-teman Solo nih. Udah setahun lebih terakhir saya mengisi di Kami Soyub sebelum Ahaba jadi ketua Komsat ya. Dan ini jadi satu kehormatan saya bisa bergabung bersama teman-teman semua, generasi penerus, adik-adik calon-calon kami ya. Dan saya sebenarnya tadi agak ketawa-ketawa waktu temen lagi diputerin musik OS Jayakan Indonesia, karena salah satu pengisi suaranya yang nyanyi itu ada suara saya, jadi saya senyum-senyum tadi. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberikan diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan peran kami untuk negeri. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Aba ya, bahwasanya kami lahir dari sejarah panjang aktivitas dakwah kampus yang dimulai dari tahun 1910, awal-awal perintisannya, yang kemudian menjadi satu kelembagaan yang cukup ramai diikuti oleh mahasiswa pada waktu itu sejak tahun 1980. Oh, suaranya agak mendengung. Masih mendengung kah? Mungkin USB colokannya barangkali. Coba diputar. Cek. Masih agak dengung gitu di tempatku. Nah. Boleh izin live dulu nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Wah, mantap iklannya. Ya, Bukalapak lagi memang promo ini. Cek, halo? Udah? Masih itu? Oh, masih. Masih. Kayaknya kalau nggak colokannya atau apa ya? Juga pakai clip on ya. Kalau clip on biasanya kayak gitu. Kalau aku. Ada headset nggak kira-kira? Kayak gini kedengeran? Kurang keras sih. Keras ya? Ya. Coba nggak pakai headset. Oh ya, untuk peserta yang belum mute, bisa untuk di-mute dulu ya. Sekarang udah nggak dengung sih. Udah nggak kedengeran ya? Ya ini kedengeran nih, lumayan lah. Oke, bismillah.
saya lanjutkan. Saya izin untuk menampilkan screen. Boleh minta dijadikan co-host panitia. Udah belum? Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Cek. PPT-nya udah kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, oke, makasih. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang, berdiskusi, dan berbagi mengenai peran kami untuk negeri. Di sini saya sampaikan satu subtitle ya, dari pergulatan kampus ke negara. Karena memang kalau kita melihat sejarah kami itu memang berawal dari dalam kampus yang kemudian menjadi satu entitas gerakan mahasiswa yang bersifat permanen, menjadi satu lembaga yang dari lembaga ini kemudian pada akhirnya muncul aktor-aktor, muncul tokoh-tokoh publik yang sekarang saat ini banyak yang menebar kemanfaatannya di berbagai sektor, tentunya tidak hanya di bidang publik tetapi juga bidang privat, di perekonomian, kemudian wirausaha juga banyak. Dan itu semua tidak luput dari sebuah permulaan yang nanti kita akan bahas. Dan saya ingin mengawali materi pada hari ini dengan sebuah quotes yang dinukil dari novel Pramudia Anantatur, novel Anak Semua Bangsa, salah satu novel dari tetralogi Pulau Buru, yang beliau menuliskan bahwasanya sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan mudanya mati rasa, matilah semua bangsa. Nah, ini menjadi satu refleksi bagi kita semua bahwasanya kenapa kemudian pada hari ini kita berkumpul pagi hari ya, di hari Minggu yang harusnya kita bisa tidur lebih lama atau main-main, kita kemudian bersama di sini membahas tentang sebuah materi mengenai kami, mengenai pemuda. Karena pada sejatinya sejarah dunia itu sejarah orang muda. Jadi jangan sampai kemudian di masa muda kita menjadi angkatan muda yang mati rasa, yang itu akan menyebabkan kematian sebuah bangsa. Dan ini sudah tesis tentang pemuda itu sudah diamini oleh semua bangsa, diamini oleh semua negara, bahwasanya pemuda menjadi satu aspek kekuatan yang cukup besar dalam satu pembangunan suatu bangsa. Nah, teman-teman semua, sebelum mengetahui apa peran kita dan apa peran kami, tentunya temukan dulu visi dan misi. Sedangkan visi dan misi itu ditentukan dari pengenalan diri sendiri melalui pemahaman historis. Tadi teman-teman saya lihat di susunan acara itu ada menyusun roadmap ya, atau visi ke depan gitu, rencana life plan ya. Dan saya memahami bahwasannya sebelum kita membuat satu life plan, langkah yang harus kita lakukan adalah mengetahui peran kita. Apa yang bisa kita lakukan? Peran kita itu sebagai apa? Kemudian dari peran itu kita tentukan rencana-rencana dalam rangka memainkan peran kita itu seperti apa. Dalam rangka menjalankan peran kita itu seperti apa. Kita terjemahkan di dalam rencana-rencana itu menjadi satu life plan diri kita untuk ke depan. Dan peran itu tidak dapat kita temukan sebelum kita menemukan visi dan misi dari hidup kita. Visi kita itu seperti apa? Keinginan kita ke depan itu seperti apa sih? Dan visi dan misi itu tentunya tidak dapat kita tentukan sebelum kita mengenal diri kita sendiri.
Dan tentunya mengenal diri kita bisa melalui pemahaman historis. Misal, kita bisa menyimpulkan bahwa visi kita ke depan adalah menjadi seorang guru. Misal. Kenapa kita bisa bilang bahwasanya visi ke depan kita adalah guru? Karena kita sudah mengenali diri kita bahwa aku cocoknya jadi guru. Aku punya kompetensi sebagai guru, punya minat dan punya bakat untuk mengajar. Itu adalah proses dari pengenalan diri kita sendiri. Dan itu bisa kita runut secara historis. Oh, kenapa aku bisa kayak gini? Ternyata orang tuaku guru. Biasanya kalau orang tuanya guru, anaknya guru juga. Atau biasanya kalau orang tuanya pengusaha, anaknya punya jiwa wirausaha juga. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita jadikan satu metode dalam berpikir untuk bersama-sama memahami kembali mengenai peran kita di kami dan peran kami di dalam kampus maupun di untuk negara ya. Nah, yang pertama kita harus mengenali diri sebelum kita mengetahui peran kita. Mengenali diri sendiri itu kemudian kita jadikan pedoman untuk membuat visi. Dari visi itu kemudian diwujudkan melalui misi. Dan dari misi itu untuk menentukan atau mengambil peran. Jadi ini bisa roadmap ini, metode struktur berpikir yang seperti ini bisa kita terapkan untuk diri kita. Misal bingung, biasanya orang bingung mau kemana itu karena dia tidak mengenali potensi dirinya, tidak mengenali dirinya. Maka dari kita mengenali diri sendiri, kita akan bisa tahu peran kita itu sebagai apa. Dan untuk mengetahui apa peran kami, maka kenali terlebih dahulu kami. Bisa kita kenali dari perspektif historis, kenapa kemudian kami itu lahir, kenapa kemudian kami bisa eksis sampai sekarang. Nah, teman-teman semua, sejarah kami adalah sejarah mahasiswa, dan kami lahir dari perjalanan panjang gerakan mahasiswa era 1980-an. Yang mana kita tahu bahwasanya gerakan intelektual pelajar, intelektual mahasiswa pelajar itu mulai tumbuh di Indonesia di awal abad ke-20. Jadi sebelum-sebelumnya belum ada agen-agen intelektual yang lahir dari pribumi. Kenapa? Karena akses untuk memperoleh pendidikan di masa sebelum abad ke-20, artinya di tahun 1800-an ke belakang, itu akses pendidikan itu sangat minim ya. Pendidikan modern maksudnya itu sangat-sangat minim sekali. Karena pemerintah Hindia Belanda sangat membatasi pribumi untuk memperoleh akses pendidikan dan hanya dikhususkan untuk para kaum bangsawan. Nah, pasca 1900-an, awal abad ke-20, timbullah satu politik balas budi yang diberikan oleh Belanda yang kita kenal sebagai politik etis ya, kebijakan politik etis yang memberikan memberikan kebijakan kepada masyarakat pribumi untuk memperoleh, salah satunya adalah akses pendidikan. Ketika masyarakat pribumi, para kaum muda pribumi itu mendapatkan akses pendidikan, mereka kemudian banyak belajar, banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan. Mereka belajar tentang apa itu kesatuan, apa itu kemerdekaan, apa itu kebebasan, dan lain sebagainya, sehingga terwujudlah cita-cita kemerdekaan yang tumbuh dari hati-hati para pemuda, yang kemudian memunculkan Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda ini awalnya berasal dari sebuah perhimpunan yang didirikan oleh mahasiswa atau pelajar pribumi itu di Belanda. Jadi karena politik etis, pribumi punya kesempatan untuk belajar sampai ke negeri Belanda, dan di negeri Belanda bukannya untuk mengabdikan diri pada Belanda, tapi digunakan untuk memperoleh kemerdekaan. Dulu ada perdebatan antara Snoeck-Harjonya dengan pemerintah Hindia Belanda mengenai sistem pendidikan Hindia Belanda, sistem politik etis mengenai pendidikan itu seperti apa.
Soeharto menginginkan pendidikan itu yang sifatnya adalah pendidikan yang elitis, di mana pendidikan ini dikhususkan untuk menciptakan pribumi-pribumi yang menjadi pegawai-pegawai atau yang mengabdikan dirinya kepada pemerintah Hindia Belanda. Tapi gubernur Hindia Belanda waktu itu menyatakan sebaliknya, beliau memikirkan bahwasanya konsep pendidikan yang ada di Hindia Belanda adalah pendidikan rakyat. Dan pendidikan rakyat itulah yang kemudian memunculkan semangat perjuangan, memunculkan cita-cita kemerdekaan yang membawa kita merdeka hingga saat ini. Nah, kemudian muncullah pergerakan-pergerakan pemuda, pergerakan elit-elit terpelajar, elit-elit intelektual ya, yang mana awalnya dari pra kemerdekaan, kemudian para elit terpelajar itu mengusung kemerdekaan pada 1945, mereka bisa membuat satu undang-undang dasar, itu suatu pencapaian sangat luar biasa. Mereka punya bayangan besar mengenai konsep negara. Pribumi bisa punya pemikiran kayak gitu kan karena mereka belajar. Jadi kalau misal kita ingin seperti para pendahulu yang sangat luar biasa itu, maka manfaatkanlah waktu kita untuk membaca dan belajar. Nah, kemudian pasca kemerdekaan dipimpinlah kekuasaan di Indonesia ini oleh Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Corak dari pergerakan mahasiswa pada waktu itu sangat kentara sekali dengan gerakan politik, yang mana kita tahu salah satu dampak dari diberlakukannya politik etis adalah terbaginya masyarakat Indonesia menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan nasionalis, yang kedua adalah golongan masyarakat Islamis, dan yang ketiga adalah golongan masyarakat komunis. Itu sebab dari politik etis yang menghasilkan polarisasi masyarakat menjadi 3 entitas politik, nasionalis, Islamis, dan komunis. Yang mana itu kemudian mempengaruhi corak pergerakan mahasiswa, yang mana pergerakan mahasiswa pada waktu itu memiliki perwakilan ya, menjadi wakil-wakil dari masing-masing atau setiap ideologi itu, 3 ideologi itu. Dan 3 ideologi itu ibaratnya 3 ideologi besar ya, nasionalis secara partai politik dia PNI, kemudian golongan Islam secara partai politik dia dipimpin oleh Masyumi, secara politik orang-orang komunis dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia sebagai partai-partai untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam bernegara. Jadi 3 partai politik besar itu. Nah, itu kemudian mempengaruhi gerakan mahasiswanya, dan mahasiswanya ya terpolarisasi jadi 3 gerakan itu. Ada mahasiswa yang bergerak atas dasar nasionalisme, ada mahasiswa yang bergerak atas dasar Islamisme, ada mahasiswa yang bergerak atas dasar komunisme. Dan itu menjadi satu hal yang menurut saya suatu hal yang wajar, karena pada dasarnya segala bentuk aktivitas manusia itu sebenarnya adalah pertarungan-pertarungan ideologi, pertarungan-pertarungan gagasan. Nah, tapi kemudian pasca Orde Lama yang kemudian menumbangkan Soekarno, kemudian lahirlah Orde Baru, yang kemudian kita tahu bahwasanya corak kepemimpinan Orde Baru ini sangat-sangat otoriter ya. Kita di sini memahami dari sejarah-sejarah memang benar bahwasanya Soeharto memanfaatkan ruang atau kekurangan dari Undang-Undang Dasar pada waktu itu untuk bisa memimpin negara selama 32 tahun. Makanya kemudian Undang-Undang Dasar itu kan di amandemen ya, karena memang ada peluang untuk digunakan sebagai alat kekuasaan Undang-Undang Dasar. Jadi Soeharto itu berkuasa selama 32 tahun itu karena Undang-Undang Dasar nyatakannya bersifat multitafsir gitu. Nah, kemudian karena kekuasaan yang begitu lama, biasanya kekuasaan yang lama ya, itu dapat mengakibatkan penyelewengan. Semakin lama orang berkuasa, kemungkinan untuk terjadi penyelewengan kekuasaan itu sangat
sangat besar, dan peluang untuk melakukan korupsi itu sangat besar karena dia punya kesempatan untuk masukin orang, punya kesempatan untuk mengubah aturan-aturan. Nah, kemudian dari situ timbullah terjadinya hegemoni ideologi, yang mana hegemoni ideologi ini katakan bahwasanya negara adalah orde baru. Jadi ini prinsip dari pemerintahan otoriter, totaliter itu adalah bahwa negara adalah saya. Itu yang kemudian menjadi satu ideologi kepemimpinannya Soeharto. Bahwasanya negara adalah Soeharto. Kalau orang-orang nggak suka sama Soeharto ya silahkan besok hilang gitu kan. Nah, dan itu mengakibatkan penyingkiran entitas politik. Terjadi hal yang namanya depolitisasi. Yang tadinya tadi di Orde Lama itu politik itu gerakan-gerakan politik itu jelas sekali, ya Islam, ya nasionalis, dan kemudian yang komunis ya komunis gitu kan. Sangat-sangat jelas dan kontras. Bahkan di antara tiga partai besar itu saling bermusuhan, itu permusuhannya sangat jelas gitu kan. Ada kemudian Masyumi menyatakan bahwasanya pemikiran komunisme itu fatwanya adalah haram. Nah, itu terjadi di Orde Lama. Nah, di Orde Baru itu terjadi depolitisasi, penyingkiran entitas politik yang mengakibatkan tadi hilangnya kekuatan politik kaum komunis. Tidak hanya komunis, tapi juga hilangnya kekuatan politik kaum Islamis, masyarakat Islam, dan kemudian nasionalis pun sama, dan muncullah satu kekuatan politik besar, yaitu politik Orde Baru yang dipimpin oleh golongan karya, partainya Soeharto. Nah, dan dampak dari depolitisasi ini pun juga berpengaruh di kampus, yaitu berupa adanya kebijakan NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, yang mana ini timbul karena sebelumnya, ini timbul di tahun 1974, sebelumnya memang terjadi gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto ya, dari entitas-entitas politik tadi, dari golongan Islam pun juga menentang Soeharto karena ketidakberpihakannya Soeharto pada golongan Islam, kemudian orang-orang komunis juga disingkirkan, orang-orang nasionalis pun juga sama. Nah, karena begitu kerasnya kritik mahasiswa itu terhadap rezim Soeharto, dan puncaknya itu terjadi pada peristiwa Malari, kemudian Soeharto menerbitkan melalui Kementerian Pendidikan itu kebijakan NKK-BKK yang dampaknya sangat signifikan dalam politik atau pergerakan mahasiswa pada waktu itu. Dari gerakan politik kemudian berubah menjadi gerakan moral. Gerakan moral yang seperti apa? Nanti kita coba diskusikan. Dan saat ini gerakan mahasiswa yang ada bukan lagi gerakan politik entitas tertentu yang memperjuangkan entitas tertentu, tapi kemudian menjadi satu gerakan moral. Gerakan yang kemudian ingin meluruskan jalannya pemerintahan. Kalau gerakan politik tujuannya adalah untuk mengganti pemerintahan. Kalau gerakan moral tujuannya untuk meluruskan apa yang salah gitu. Meluruskan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, bertentangan dengan konstitusi. Nah, kemudian NKK-BKK itu berakibat pada depolitisasi, kemudian mahasiswa kehilangan ruang politik yang bebas dan berlanjut pada melemahnya kepedulian, kepekaan, dan tanggung jawab sosialnya. Jadi benar-benar represif untuk menghindari perlawanan-perlawanan dari mahasiswa, pemerintah pada waktu itu membungkam aktivisme mahasiswa. Dan tentunya pembungkaman itu bukan menjadi satu halangan gitu. Dan pada yang namanya ketika sesuatu hal itu ditekan, ada power di bawah. Ketika sesuatu hal itu ditekan, yang punya kekuatan ini semakin terus ditekan, justru bukan padam, tetapi akan menimbulkan suatu gejolak, suatu ledakan yang luar biasa gitu. Dan aktivis mahasiswa pada waktu itu tidak kehilangan akal untuk terus bergerak. Karena sifat dari pemuda itu kan terus semangat dan ingin akan perubahan gitu kan. Nah, karena adanya kebijakan NKK-BKK, kemudian timbullah pola baru aktivitas mahasiswa era 1980-an. Salah satu dampak NKK-BKK itu dihilangkannya
Senat Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa yang menjadi ruang partisipasi politik mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi, untuk menyuarakan kebenaran itu kemudian dibungkam, hilang, kemudian timbullah pola baru aktivitas mahasiswa di era 1980 pasca diterbitkannya NKK-BKK pada tahun 1974. Di antaranya pola baru itu adalah kelompok studi. Jadi waktu itu banyak kelompok studi untuk membahas hal-hal, membahas tentang kehidupan sosial dan politik. Kemudian penerbitan mahasiswa, kemudian ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, kemudian ada komite aksi. Jadi tetap ada pada waktu itu kegiatan-kegiatan aksi massa walaupun tidak begitu signifikan, ya, tidak begitu besar pasca terjadinya kejadian malari. Nah, kemudian ada juga ormas ekstra kampus. Ini sebenarnya ormas ekstra kampus sebenarnya warisan dari Orde Lama. Jadi Orde Lama itu udah ada ormas ekstra kampus kayak HMI, kemudian ada GMNI dan lain sebagainya. Tetapi pasca NKK-BKK itu mereka tersingkirkan dari panggung politik di kampus. Jadi awalnya organ ekstra itu bebas keluar masuk ke kampus itu nggak ada masalah, belum ada nggak dilarang kayak sekarang ya. Nah, sebenarnya sekarang itu bisa dipisahkan antara intra dan ekstra itu karena NKK-BKK, cikal bakalnya adalah NKK-BKK. Nah, ormas ekstra kampus pun turut mengalami satu intervensi oleh pemerintah. Pada waktu itu terjadi NKK-BKK, kemudian terjadi pemisahan kegiatan kemahasiswaan internal itu di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan ormas ekstra, organisasi masyarakat kemahasiswaan ekstra kampus itu di bawah naungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini terjadi satu pemisahan untuk memisahkan antara peran ormas ekstra kampus ke dalam kehidupan kampus. Karena sejarahnya ormas ekstra kampus begitu sangat luar biasa mengkader mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi kader-kader pemimpin yang melawan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Dan satu hal lagi yang sangat penting dan menjadi sejarah panjang dari kami adanya aktivitas keislaman masjid kampus. Nah, jadi pola baru aktivitas mahasiswa era 80-an itu adanya aktivitas keislaman di masjid kampus. Nah, ini terjadi karena ada dilatar belakangi dari dua hal. Yang pertama adalah munculnya kelompok anak muda yang punya semangat keislaman tinggi, yang muncul sebagai respon dari tekanan politik Orde Baru terhadap umat Islam. Jadi tekanan politik Orde Baru terhadap umat Islam itu menimbulkan satu gejolak para pemuda muslim yang semangat untuk mempelajari Islam, untuk bergerak ya atas dasar keislaman. Dan yang kedua, aktivitas keislaman masjid di masjid kampus itu timbul karena adanya ruang publik ya, adanya ruang publik yang mana di masa Orde Baru pada waktu itu ruang-ruang publik itu dibatasi. Untuk berserikat dan berkumpul itu kan dibatasi ya. Jadi untuk berserikat dan berkumpul itu susah gitu kan. Di dalam kampus ada diawasi gitu kan, di luar ada intel-intel di mana-mana gitu kan. Nah, ada satu ruang publik yang sangat memberikan angin segar bagi mahasiswa pada waktu itu, yaitu adalah masjid kampus. Karena anggapannya yang namanya masjid pada waktu itu ya netral gitu kan. Namanya masjid di kampus itu netral. Ngapain sih di masjid ya? Kalau di masjid ya sholat gitu kan, beribadah. Dan makanya kalau misal umat Islam itu ibadah dibiarin, berekonomi berdagang dibiarin, tapi kalau udah berpolitik maka akan dihilangkan, dihapus dari akar-akarnya. Tapi pada waktu itu ternyata pemerintahan Orde Baru luput bahwasanya ternyata ada ruang publik yang itu kemudian menjadi ruang partisipasi politik, menjadi ruang diskusi, menjadi ruang pembinaan bagi para mahasiswa, yaitu adalah masjid kampus. Nah,
Masjid kampus ini menjadi satu ruang yang sangat luar biasa, menjadi ruang kaderisasi baru mahasiswa ya, yang mana aktivitas ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok mahasiswa studi-studi keislaman yang kemudian ini menggeser dominasi dari ormas ekstra kampus yang berbasis Islam. Yang tadinya HMI itu ada di kampus, karena MKK BKK dia keluar. Kemudian muncullah aktivitas keislaman itu di masjid kampus, nggak ada embel-embel ormas, tapi memang semangat dari mahasiswa, para pemuda yang mempelajari Islam. Nah, dari situlah kemudian muncul para aktivis dakwah kampus, muncul lembaga dakwah kampus, dari aktivitas-aktivitas yang sifatnya kultural, kemudian menjadi terlembaga sejak tahun 1980-an, yang kemudian itu beranjak pada tahun 1998 membuat satu wadah perjuangan permanen bernama KAMI. Nah, sejarah KAMI adalah sejarah gerakan mahasiswa muslim era 1980-an. Nah, masuknya ajaran Islam di kampus memberikan warna tersendiri bagi aktivisme mahasiswa sejak era 80-an. Sekelompok anak muda mengalami proses radikalisasi pemahaman keagamaan dan menginginkan sebuah pemurnian pemahaman pada level nilai maupun praktek. Jadi makna radikalisasi di sini jangan dimaknai sebagai radikalisasi yang dimaknai oleh rezim saat ini, teman-teman. Karena pada dasarnya makna radikal itu merupakan makna yang sebenarnya ya netral gitu kan, nggak punya tendensi ke arah satu hal yang negatif. Hanya kata atau makna radikalisasi ini kemudian dipolitisir untuk mendepak partisipasi politik umat Islam terhadap perpolitikan yang ada di negara gitu. Nah, jadi kelompok anak muda ini mengalami proses radikalisasi pemahaman keagamaan. Dia benar-benar memahami agama dari akar-akarnya. Akar dari agama Islam itu apa? Yaitu adalah syahadat, yaitu adalah tauhid. Menyatakan bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan, tiada yang berhak untuk ditakuti, tiada yang berhak untuk dijadikan tempat bernaung, dijadikan tempat untuk memohon selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah radikalisasi yang paling radikal terhadap agama Islam, adalah memahami dengan betul bahwasanya tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Yang itu memberikan dampak pemurnian pemahaman, pemurnian mental gitu kan. Nggak ada yang berhak ditakuti selain Allah gitu kan. Nggak, bahkan saya lebih takut pada Allah daripada rezim orde baru. Nggak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Itu yang kemudian dipahami oleh sekelompok anak muda itu. Yang kemudian ia tidak hanya ingin pemurnian secara akidah saja, secara tauhid saja, tapi kemudian pada level nilai dan prakteknya. Oke, kita sudah mengimani, kita sudah memahami, nggak ada yang berhak untuk diikuti aturan-aturannya, nggak ada yang berhak untuk ditakuti, ditaati, kemudian disembah, dijadikan pertolongan itu selain Allah. Dan aturan-aturan Allah itu kemudian menjadi satu visi dan misi. Itu kemudian membentuk visi dan misi. Menjadi visi misi pribadi seorang anak muda gitu kan, yang awalnya mungkin dia punya visi lain, kehidupan dunia, punya cita-cita menjadi pegawai negeri misalnya, punya cita-cita ingin ke sana ke sini, tapi kemudian ketika mengalami proses radikalisasi pemahaman keagamaan, memahami bahwasanya la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian itu membentuk visi dan misi baru. Visi misi yang kemudian itu menjadi visi misi kehidupan yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran, yang telah Rasul contohkan di dalam sunnah-sunnah beliau gitu kan. Dan kita tahu bahwasanya visi dan misi kehidupan dari seorang muslim adalah menjadi khalifah, menjadi perwakilan Allah di muka bumi dan beribadah kepada
Allah gitu. Itu visi dan misi ya secara sederhana yang visi sederhana yang digariskan oleh Allah sebagai penciptaan manusia. Yang kemudian dari visi dan misi itu memiliki peran dalam bagian amal tulabi. Nah, amal tulabi inilah yang kemudian menjadikan diimplementasikan dalam misi dari kehidupan itu kemudian diimplementasikan dalam sebuah amal yang dinamai amal tulabi. Amal tulabi ini yang nantinya akan menjadi peran kami di dalam kampus. Amal tulabi itu satu amal bersama yang dilakukan oleh para pemuda, para mahasiswa dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban. Yang mana itu tujuannya adalah yang pertama, menyiapkan mahasiswa, yang kedua, pelayanan kebutuhan mahasiswa, yang ketiga, memperhatikan lembaga-lembaga pengajaran, memelihara semangat umat dan membela hak-haknya, memperkuat ikatan ukhuwah di antara kelompok mahasiswa dan mendukung keadilan dunia. Itu adalah tujuan dari gerakan amal tulabi. Yang pertama, menyiapkan mahasiswa, artinya kita menyiapkan generasi-generasi mengkader mahasiswa yang kemudian mereka dapat beramal, melakukan pelayanan kebutuhan mahasiswa, melakukan advokasi mahasiswa, kemudian muncullah lembaga-lembaga kemahasiswaan yang di dalamnya ada aktivis-aktivis dakwah tadi, yang di dalamnya ada anak-anak muda yang memiliki pemahaman keagamaan yang komprehensif. Kemudian memperhatikan lembaga-lembaga pengajaran. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu argumen amal tulabi ini yang menjadi dasar atau landasan bahwasanya kader-kader kami itu senantiasa bertebaran di lembaga-lembaga pengajaran, berada di lembaga-lembaga kampus. Mereka ada di BEM, ada di DPM, DLM, ada di UKM itu dalam rangka pelayanan kebutuhan mahasiswa dan dalam rangka memperhatikan lembaga-lembaga pengajaran gimana caranya biar dosen itu memberikan hak-hak mahasiswa dalam hal pengajaran. Bagaimana kemudian penyampaian materi-materi itu terhindar dari penyampaian materi yang menyimpang dari ajaran Islam. Nah, dari situ kemudian kan timbul kerja-kerja amal ya, kerja-kerja kolektif, kerja-kerja individu, gimana caranya kita bisa melayani kebutuhan mahasiswa, gimana caranya kita bisa memperhatikan lembaga-lembaga pengajaran, mengawal proses transfer knowledge di kampus, dan itu kemudian nggak hanya itu di lingkup kampus, kemudian tujuan dari amal tulabi kita ingat bahwasanya memelihara semangat umat dan membela hak-haknya. Itulah kenapa kemudian banyak kader-kader kami yang kemudian turun ke jalan menggunakan wajihah atau media-media yang dia miliki, BEM, kemudian kami itu sendiri untuk turun ke jalan, untuk menyuarakan keadilan, untuk membela hak-hak masyarakat. Yang kemudian enggak hanya itu, tapi juga memperkuat ikatan ukhuwah antara kelompok mahasiswa dan mendukung keadilan dunia. Jadi amal tulabi nggak hanya bersifat internal kampus, tetapi juga secara nasional masyarakat. Kemudian nggak hanya itu, tapi juga mendukung keadilan dunia. Jadi itulah peran kami sebenarnya di dalam kampus sebagai menjalankan perannya sebagai amal tulabi. Nah, lalu apa peran kami sebagai amal tulabi? Nah, ini beranjak dari tadi pemahaman kita bahwasanya kami itu timbul dari lembaga dakwah kampus yang mana inputnya adalah kita para aktivis dakwah kampus atau pemuda-pemuda yang tadi mengalami radikalisasi pemahaman akan keislaman, memiliki semangat untuk belajar Islam, mereka memahami bahwasanya urgensi dakwah kampus, bahwasanya kampus adalah tempat berkumpulnya para pemuda untuk waktu yang lama. Dan mahasiswa adalah kelompok pilihan di tengah masyarakat karena dia memiliki akses pendidikan, dia memiliki pengetahuan dan intelektualitas. Dan kemudian anak-anak ini memahami bahwasanya kampus merupakan bidang ilmu dan rumah untuk penelitian, menjadi tempat bertemunya ilmu-ilmu pengetahuan baik itu dari barat maupun dari timur, berbagai macam ideologi dan berbagai macam pemikiran filsafat, sehingga dakwah kampus menjadi dakwah yang paling strategis
untuk mencetak kader dan melahirkan pemimpin. Itu menjadi satu urgensi. Kenapa kemudian masyarakat tadi, mahasiswa yang ngaji di masjid, kemudian berubah, bertransformasi menjadi satu lembaga dakwah, dan dari lembaga dakwah itu menjadi kami. Nah, dari situ kemudian kita pahami bahwasanya mahasiswa itu memiliki suatu privilege, suatu keistimewaan di antara golongan-golongan yang lain. Ketika teman-teman ini selama menjadi mahasiswa, selama memiliki gelar sebagai mahasiswa, teman-teman bebas melakukan apa saja. Teman-teman bebas melakukan kesalahan. Karena ketika kita melakukan kesalahan dan kita sebagai mahasiswa, itu bukan satu kesalahan. Itu adalah satu proses dalam belajar. Enaknya mahasiswa itu, kalau kita salah, itu dihitungnya belajar, teman-teman. Oh, wajar mahasiswa lagi belajar gitu kan, wajar mahasiswa. Tapi kalau kita udah lulus, sudah sarjana, udah nggak bisa, kita salah ya salah gitu kan. Nah, itu menjadi satu urgensi dalam kampus. Kenapa kemudian kampus menjadi satu tempat strategis dalam membangun satu kader-kader atau mahasiswa yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Dan gerakan mahasiswa itu menjadi aktivitas paling luas di dunia. Di seluruh belahan bumi manapun itu ada aktivitas mahasiswa, ada gerakan mahasiswa. Dan mahasiswa tadi menjadi iron stock, menjadi orang-orang tua di masa depan gitu kan, yang nantinya akan menempati posisi-posisi strategis dimanapun itu. Dan dari urgensi dakwah kampus itu kemudian ada orientasi kerja. Di kampus ternyata kayak gini. Anak-anak muda tadi punya orientasi kerja, yang mana orientasi kerja yang luas mereka dan besar itu terdiri dari pencetakan kader-kader Islam dalam sosok ilmuwan, intelektual, kemudian dai, profesional, dan pemimpin. Jadi orientasi kerjanya dakwah kampus itu menciptakan ilmuwan, intelektual, dai, profesional, dan pemimpin. Kemudian orientasi kerja yang lain, pendayagunaan kader-kader untuk mentransformasi akidah, pemikiran, kemudian manhaj, yang kemudian itu menjadi satu proses pembelajaran untuk memasuki medan dakwah, medan aktivitas mahasiswa yang lebih luas. Kemudian pengembangan basis kekuatan opini, pemikiran, dan kebudayaan Islam secara ilmiah dan objektif. Kemudian pengokohan lembaga dan organisasi mahasiswa dakwah kampus, baik yang bersifat intra maupun eksternal, dan pengembangan proyek-proyek keilmuan dan teknologi Islami, dan lain sebagainya. Itu orientasi kerja dari dakwah kampus. Yang mana dari orientasi kerja ini mengarahkan seorang aktivis dakwah itu kepada yang pertama upaya rekrutmen dan pembinaan kader-kader Islam secara luas dan masif, kemudian upaya optimalisasi peran dan peran fungsi aktivis dakwah kampus, kemudian upaya memasyarakatkan opini, pemikiran, dan kebudayaan Islam, dan ada juga memajukan kajian dan penelitian ilmiah. Nah, itu menjadi fokus kerja-kerja dari aktivis dakwah kampus pada waktu itu. Yang kemudian itu menjadi input. Input ini akan diproses di satu lembaga. Kita punya urgensi, kemudian orientasi dan fokus kerja. Tapi perlu satu alat untuk menjalankan atau mewujudkan fokus-fokus kerja itu. Nah, itu kemudian dapat diproses di dalam satu organisasi, yaitu di kami. Di mana di kami kita melakukan pengkaderan, dan di kami kita menyatukan amal. Jadi kami ini menjadi satu lembaga pengkaderan dan juga lembaga amal gitu kan. Dan saya selalu memahami bahwasanya kami itu adalah organisasi kesatuan amal, teman-teman. Jadi tidak melihat latar belakang kita. Ada yang dari latar belakangnya keluarga Nahdien gitu kan, dari NU, dari Muhammadiyah, dari manapun, itu bisa diakomodir di kami. Karena yang dipentingkan di dalam kami adalah kesatuan amal.
Jadi ingin menyatukan potensi-potensi yang ada di dalam mahasiswa yang kemudian itu disatukan dalam amal, diproses, dan itu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Aspek selanjutnya. Nah, ini beranjak dari output ini banyak dari satu visi yang kami wujudkan ya. Yang ingin diwujudkan adalah kami menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Di sini ada dua kata kunci visi kami, yaitu kepemimpinan nasional dan masyarakat madani. Nah, jadi sebelumnya dari aktivis dakwah kampus, dari lembaga dakwah kampus, kemudian di muktamar yang ke-10 di Malang pada waktu itu timbullah kami tahun 98 ya, tanggal 29 Mei 98. Sebenarnya pada waktu itu pasca deklarasi kami, jadi kami bisa menurunkan ribuan, bahkan puluhan ribu masa aksi. Ini yang selalu menjadi pertanyaan, kok bisa ya organisasi yang baru sehari didirikan kemudian bisa mengakomodir, bisa memobilisir massa yang begitu banyak puluhan ribu. Ya karena sejarah kami itu nggak hanya sekedar muncul kami, tapi sejarahnya panjang dari aktivis dakwah yang kemudian aktivis dakwah ini tersinkronisasi dari kampus-kampus manapun yang kemudian dia mendeklarasikan kami yang kemudian aktif dalam menyuarakan perbaikan. Kalau dalam narasinya pada waktu itu adalah meminta Soeharto untuk tobat. Ternyata Soeharto nggak bisa tobat, pada kesimpulannya kami menginginkan Soeharto itu untuk turun. Nah, dan visi untuk kami adalah dua kata kunci, yaitu kepemimpinan nasional dan masyarakat madani. Nah, ini yang kemudian menjadi peran kami untuk negeri ya. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang ideal, yang jauh dari otoritarianisme, dipenuhi nilai-nilai keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Dan itu dapat terwujud apabila negara dapat berfungsi untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, kemudian memelihara kebebasan warga negara, dan melindunginya dari intervensi asing, kemudian memberantas kejahatan dan mendorong kebaikan di dalam masyarakat, dan yang keempat, menjadikan negara tempat tinggal yang teduh dengan menegakkan hukum yang adil. Dan fungsi negara ini dapat diwujudkan melalui kepemimpinan nasional. Jadi cita-cita kami itu ingin mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani itu yang kayak gimana? Masyarakat madani itu masyarakat yang ideal, jauh dari otoritarianisme, dipenuhinya nilai-nilai keadilan, persamaan, kebebasan, dan kemerdekaan. Ini melihat dari komunitas masyarakat atau negara Madinah pada waktu itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ya. Dan itu dapat diwujudkan di Indonesia melalui kepemimpinan nasional. Dan kepemimpinan nasional inilah yang menjadi peran kami di dalam membangun negeri. Jadi saya katakan tadi di awal bahwasanya itulah yang kemudian menjadi satu peran kami untuk negeri, dari pergulatan kampus, dari aktivitas dakwah kampus, kemudian menjadi aktivitas politik mahasiswa sebagai gerakan moral. Kalau di dalam paradigma kami adalah kami itu gerakan ekstra parlementer yang itu nantinya akan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang dapat memegang kepemimpinan nasional. Dan terakhir, kenapa kemudian kami punya visi untuk membangun kepemimpinan nasional, ingin merebut kepemimpinan nasional, karena Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia menukar mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada bersekutuan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
dari ayat ini menyatakan bahwasanya kepemimpinan nasional, bahkan kepemimpinan dunia itu adalah milik kaum muslimin, teman-teman. Jadi sudah saatnya kemudian kami memiliki satu visi untuk menjadi pemimpin-pemimpin nasional, memegang kepemimpinan nasional untuk menjalankan visi hidupnya sebagai hamba Allah, di mana Allah telah berjanji bagi siapa saja yang beriman di antara kalian mengerjakan amal soleh, maka Allah nyatakan, Allah sampaikan mereka akan berkuasa di muka bumi. Dan kami menjadi satu entitas, satu lembaga di mana kita bisa bergabung di dalamnya, dan kita menjadi orang-orang yang telah dijanjikan Allah untuk menjadikan kita sebagai orang yang berkuasa di muka bumi, bagaimana orang-orang yang telah berkuasa sebelum kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mungkin bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mantap sekali materi yang diberikan oleh Mas Lugas nih ya. Yang tadi kita sudah memahami ya. Ada yang dinamakan amal tulab. Itu bagaimana misi kami itu dibentuk, yang tujuannya adalah salah satunya muncul dari keresahan aktivis mahasiswa, terutama di teman-teman masjid gitu. Yang di situ ada ruang publik yang kosong, yang tidak diawasi. Gitu. Yang di situ muncullah diskusi-diskusi dan membentuk dengan biah Islamiyah atau lingkungan yang Islami, yang akhirnya ada kronologinya, ada tahap-tahapannya. Nah, teman-teman nanti yang ingin lebih tahu mengenai ya perjalanan kami itu seperti apa dan lain, aku rekomendasikan salah satu buku yang berjudul Kami dan Pergulatan Reformasi. Di situ lengkap banget dijelaskan tahap-tahapannya, kronologinya, tujuannya seperti apa, bagaimana memandang Indonesia ke depan, dan peran kami itu harus seperti apa. Oke teman-teman semuanya, barangkali bisa nih ada yang mau bertanya kah atau diskusi, silakan lewat room chat atau on mic gitu. Materinya lumayan keren dan harapannya teman-teman bisa karena di sini kan 3 kampus yang memiliki kultur ya. Jadi kalau di gerakan dakwah kampus itu sendiri, itu mayoritas itu muncul di kampus-kampus negeri gitu. Sedangkan di sini juga ada dari kampus PTKIN, ada kampus Muhammadiyah. Yang sejatinya tidak membeda-bedakan juga, tapi ya pasti memiliki kulturnya masing-masing, latar belakangnya masing-masing, dan medannya masing-masing juga gitu. Monggo teman-teman bisa berdiskusi di sini gitu. Adakah yang mau berdiskusi? Ada, ngomong-ngomong tadi ngomongin soal buku, soal amal tulabi ya. Jadi ada satu buku yang itu menjadi pedoman dalam kita beramal di kampus sebagai amal tulabi. Ada satu buku yang ini bisa diakses bebas di internet, yaitu bukunya Mustafa Muhammad Tohan ya, Risalah Pergerakan Pemuda Islam. Itu bahas tentang seluk-beluk amal tulabi. Jadi kalau misal kader kami itu selalu diasosiasikan sebagai aktivis BEM gitu kan, jadi banyak yang jadi presiden BEM, itu sebenarnya hanyalah satu di antara ratusan amal tulabi gitu. Salah satu di antara ratusan amal yang bisa dilakukan di jalan amal tulabi. Ngomongin masalah pemirang, ngomongin masalah kepemimpinan di BEM, itu cuma satu bagian aja. Dan itu kemudian bisa dilakukan di kami. Nggak hanya soal BEM, itu cuma satu di antara sekian ratus peran kita sebagai amal tulabi atau sebagai kader kami. Itu bukunya kayak gini bukunya. Aku mau Bisa diperoleh di internet, keren banget, dan saran untuk bekal teman-teman dalam beraktivitas sebagai amal tulabi di kampusnya masing-masing. Oke, mantap. Itu buku juga lumayan bagus nih teman-teman semua ya. Perlu digarisbawahi tadi, BEM atau Pemira atau dan lain-lain itu hanya salah satu wadah. Ini ada orang asing nih masuk. Aduh. Ada Mas Siva nih di samping nih. Gimana teman-teman, tadi ada yang on mic ya?
siapa ya tadi? Monggo langsung saja. Ini siapa tuh tadi? Monggo. Ada Kami Al Mukarramah, ini namanya ketutupan ya. Solehah apa siapa ini? Hah? Monggo. Bukan toh. Bukan toh. Tadi on mic di apa? Di partisipan kelihatan on mic. Iya, mau nanya. Halo. Halo. Buku apa tuh? Gimana teman-teman? Oh ya, teman-teman semuanya, berbicara tentang peran kami itu ya tadi sudah digarisbawahi ya. Kan biasanya anak-anak kami itu pembicaraannya ya. Siapa nih yang maju pemira nih? Atau siapa sih yang didukung mana ini? Terus gimana tahun ini menang gak kami? Dan lain-lain. Padahal ya itu hanya salah satu wadah dakwah kita gitu. Yang sejatinya ke depan nanti di kehidupan kita secara real itu banyak sekali wadah-wadah yang kita bisa ambil gitu. Karena memang kami ini berbicaranya tuh lebih besar gitu. Dan yang tadi udah di-mention juga bahwa ya kami ini tidak memiliki tidak menggarisbawahi harus latar belakang agama agama sih. Gerakan ini ya, organisasi apapun ya. Ya kita bebas untuk masuk di sini. Karena visi kita adalah bagaimana kita itu mewujudkan satu kesatuan untuk bergerak yang sifatnya bersama, kolaboratif gitu. Karena memang kami ini muncul dalam masa-masa Ghazul Fikir juga. Pada masa-masa ketika pendidikan sekuler itu mulai marah kembali dan pemberangusan Islam di masa Orde Baru, pembatasan kegiatan Islam di masa-masa Orde Baru memiliki tipikalnya masing-masing gitu. Ini nggak ada yang mau nanya ini, mana Iman loh? Iya. Atau mungkin masih malu-malu atau barangkali masih mengetik ya di room chat ya. Ini saya berhusnuzon. Oke, bentar. Ini ada pengganggu. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, aku deh yang coba nanya lah. Menurut Mas Lugas nih, dalam peran kami sendiri ya, karena di masing-masing masa. Oh ya, ada yang nanya nih. Kak, yang dimaksud, kok hilang? Oh ya. Kak, yang dimaksud dari gerakan politik ke gerakan moral itu bagaimana, Kak? Ya. Oke, mungkin Lugas bisa menjelaskannya. Ya, dari gerakan politik ke gerakan moral ini sebenarnya corak pergerakan mahasiswa, sejarah pergerakan mahasiswa yang ada di masa Orde Lama ke Orde Baru. Jadi corak dari gerakan mahasiswa di Orde Lama itu coraknya adalah gerakan politik, yang mana mahasiswa pada waktu itu gerakannya itu adalah manifestasi dari gerakan politik yang ada pada waktu itu. Yang mana gerakan politik pada Orde Lama itu ada 3. Yang pertama nasionalis, yang kedua Islamis, yang ketiga adalah komunis. Nah, ideologi besar itu dicitrakan aspirasi perjuangan politiknya itu melalui partai politik. Kalau nasionalis partainya adalah Partai Nasional Indonesia, Nasional Indonesia, partainya Soekarno. Yang Islamis itu partainya Masyumi, partainya Muhammad Natsir. Kemudian yang ketiga komunis, itu partainya Partai Komunis Indonesia, pimpinannya Musso dan Aidit gitu kan. Nah, itu ada turunannya. Jadi mahasiswa itu bergerak seakan-akan ya mereka itu punya afiliasi ke partai politik. Padahal asosiasinya itu asosiasinya ke ideologi gitu kan. Di partai politik mencerminkan 3 ideologi itu, dan di gerakan mahasiswanya pun sama mencerminkan 3 ideologi itu. Terang-terangan mungkin bisa dikatakan bahwasanya kalau nasionalis ada GMNI, kalau Islamis ada HMI, dan kalau PKI itu komunis itu ada CGMI. Nah, itulah gerakan politik yang tujuannya mereka bergerak itu untuk memperjuangkan entitas politik mereka. Yang komunis, CGMI gitu kan, kalau bahasa kasarnya itu undergo-nya PKI gitu. Padahal saya nggak
kurang sepakat dengan istilah underbow gitu kan, karena kedua antara partai politik dengan gerakan mahasiswa itu bisa sejalan dan bisa saling beresonansi selama memiliki satu ideologi yang sama. Nah, jadi PKI itu kan ingin berkuasa. Setiap partai politik pasti ingin berkuasa. Nggak ada partai politik yang nggak pengen berkuasa. PKI ingin berkuasa, ingin mewujudkan masyarakat tanpa kelas gitu kan. Karena model masyarakatnya udah tanpa kelas, nggak ada kelas tatap muka soalnya. Dia inginkan membuat apa namanya Soviet Indonesia gitu kan. Perjuangannya pakai partai politik dan pergerakan mahasiswa. Nah itu yang dinamakan gerakan politik gitu. Nah di kalangan Islam, Partai Masyumi punya HMI. Di Masyuminya pengen merebut kekuasaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam. Di kalangan mahasiswanya juga memperjuangkan dari bawah gitu kan, dari gerakan mahasiswa. Nah di PNI juga sama, pengen memperjuangkan nasionalis gitu kan. Dia punya golongan pemuda, golongan pelajarnya yaitu GMNI. Jadi saling sinkron. Itu yang dinamakan gerakan politik. Tapi itu kemudian berubah pasca Orde Lama turun. Karena kan Soekarno ini kan, dia mengakomodir 3 ideologi besar itu sebagai kekuatan dia. Nah, pasca Soekarno turun, kemudian naik Soeharto, Soeharto ini beda. Dia bukan dari golongan nasionalis, dia bukan dari golongan Islam, dia bukan dari golongan komunis. Dia golongan baru, yaitu golongan karya. Nah, ketika dia berkuasa, dia memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan depolitisasi. Yang tadinya gerakan-gerakan politik itu ada, kemudian diberangus habis. Dari gerakan mahasiswanya timbul penyatuan asas ya, asas tunggal yaitu Pancasila. Akibatnya HMI pecah jadi 2 gitu kan. Nah, itu kemudian hilang, peran politik, gerakan politik itu hilang, kemudian berubah. Karena tadi direpresi, kalau kita memperjuangkan Islam pada waktu itu ya, itu pasti akan diberangus. Makanya di tahun 1980 itu terjadi perubahan corak gerakan mahasiswa yang kemudian timbul NKK-BKK gitu kan. Ini gimana nih caranya nih, tetap bergerak tapi tetap bisa di tengah-tengah pembungkaman kita tetap bisa bergerak. Nah, timbullah banyak corak pergerakan yang itu menjadi satu gerakan moral. Jadi yang tadinya pengen mahasiswa itu bergerak itu untuk memperjuangkan satu ideologi tertentu, berubah jadi gerakan moral. Pengen bukan mengganti kekuasaan, bukan pengen mengubah penguasa gitu kan. Maksudnya mengganti yang tadinya dipegang Soekarno nih dari golongan nasionalis, yang komunis pengen. Jadi sama-sama support itu di Orde Lama. Di Orde Baru enggak. Di Orde Baru jadi gerakan moral. Yang mana gerakan moral ini tujuannya adalah untuk meluruskan pemerintahan. Jadi ya pemerintah harus harus berbenah. Soeharto harus tobat gitu kan kata kami. Soeharto harus tobat karena dia sudah berbuat maksiat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro pada rakyat. Harus pro, kamu harus bikin kebijakan kayak gini. Itu yang kemudian dilakukan oleh gerakan mahasiswa di era Soeharto. Nah, mungkin teman-teman ketika ada di masa Orde Lama, nggak akan teman-teman itu mendapatkan tuntutan berupa perbaiki hapuskan korupsi, kemudian tolak undang-undang ini, nggak akan ada di masa Orde Lama. Mungkin tuntutannya ada tuntutan-tuntutan yang sifatnya ideologis, tuntutan-tuntutan yang itu merupakan manifestasi dari perjuangan dari entitas politik yang ada, kayak gitu, antara gerakan politik ke gerakan moral. Nah, sekarang nggak pada berani kan bilang turunkan Jokowi gitu kan, terus gantinya siapa gitu kan. Ya karena sudah berubah gerakan mahasiswa sekarang menjadi gerakan moral. Mahasiswa akan bergerak ketika politik itu sudah tidak bermoral, sudah tidak mengindahkan etika politik,
disitulah mahasiswa kemudian akan meluruskan jalannya kekuasaan, makanya disebut sebagai gerakan ekstra parlementer. Jadi kita percaya terhadap sistem yang ada antara check and balance legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tapi kita nggak percaya bahwasannya sistem itu akan dijalankan dengan baik oleh elit-elit politik atau elit-elit pemerintahan. Makanya kita ada untuk meluruskan itu ketika mereka salah, dan itu dinamakan gerakan moral. Mungkin itu Al Mukaromah, Lucy ya, Lucy Mariam. Oke, siap-siap. Tadi jelaskan ya bahwa banyak sekali latar belakangnya, banyak sekali dari gerakan politik, gerakan moral dan lain. Oke, barangkali ada satu penanya lagi. Apakah tidak ada? Oke, baik Kak, terima kasih dari Lucy ya. Oke, kalau tidak ada penanya ya, karena di Solo bentar lagi juga udah masuk waktu zuhur. Mungkin Lugas langsung ke closing statement gitu. Monggo Lugas. Oke, terima kasih ya Abah atas kesempatan closing statement-nya. Sebenarnya tadi udah closing statement, tapi nggak apa, saya ulangi lagi. Teman-teman semua, kita memahami bahwasannya sejarah dunia itu adalah sejarah pemuda. Di belahan bumi manapun itu ya begitu adanya memang pemuda. Nggak bisa diulik-ulik gitu kan. Dan sekarang kita berada pada posisi di mana kita disebut sebagai seorang pemuda. Dan bukan pemuda biasa, tetapi pemuda yang memperoleh ilmu pengetahuan. Pemuda yang punya kesempatan untuk menimba ilmu, dan itulah yang kemudian kita menjadi satu elit, yaitu elit intelektual, elit berpelajar, yang mana kita punya kemampuan untuk memberitahu mana yang salah dan mana yang benar, dan itu akan sangat disayangkan ketika kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu, kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu, dan teman-teman semua bisa belajar dan memanfaatkan peluang yang kita miliki sebagai seorang elit intelektual itu di satu wadah permanen, dan itu adalah kami. Dan selamat menjalani aktivitas sebagai seorang kader kami, dan sampai bertemu dalam kepemimpinan nasional yang akan mewujudkan masyarakat yang bermoral, masyarakat madani. Mungkin itu Ahaba yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, syukron jazakallah khair kepada saudara Lugas ya atas pemaparan materinya. Harapannya bisa menjadi inspirasi buat kita dan bisa menjadi pemahaman awal, terutama teman-teman mahasiswa baru, bagaimana kita berkiprah dalam kehidupan di kampus, di sosial ke depan nanti, dan ke negara nanti. Oke teman-teman, oke, untuk Lugas barangkali bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, ditunggu mainnya di Solo, ditunggu Mas yang di samping ini. Mas yang di samping ini ya nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman di Solo gitu. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Oke, siap. Semuanya. Oke. Jadi teman-teman semuanya sedikit menyimpulkan ya bahwa di Al-Qur'an di surat Al-Fat ayat 1 ya, yang artinya adalah bahwa sesungguhnya telah datang kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Yang ketika ayat ini diturunkan itu menjadi sebuah inspirasi untuk seluruh umat muslim bahwa jadinya Islam itu adalah agama yang sempurna, dan Islam ini adalah agama yang akan memberikan kita kemenangan, ya, baik dari kemenangan yang kompleks sekali, gitu. Bukan hanya sekadar kemenangan misal presiden lah, atau presiden BEM, atau kemenangan di suatu organisasi, bukan. Tapi kemenangan hak di atas batil gitu. Maka kami ini sejatinya sebagai sebuah gerakan mahasiswa itu memiliki banyak sekali wadah-wadah ya. Dan kami ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama harakatul tasnid dan harakatul amal. Tasnid itu berarti pengkaderan, amal itu sebagai amal. Ya nanti banyak sekali tercantum di filosofi gerakan kami
yang di kami ini tidak memandang latar belakang organisasi Islaman apa atau latar belakang kalian bahkan belum menjadi apa ya mengikuti organisasi Islam tertentu, tapi di kami ini bagaimana kita ini berkolaborasi, bagaimana kami ini bisa kader-kader kami, kader-kader Muslim ini bisa berkolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang bermoral di lingkungan kita, di negara kita Indonesia ke depan nanti. Maka teman-teman nanti apa yang kalian hari ini dapat itu masih sebatas kulitnya. Nah, nanti setelah ini bakal ada banyak agenda-agenda, banyak agenda follow-up yang akan menambah khasanah pemikiran kalian, terutama mengenai Islam, kami, dan juga bangsa dan agama kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman udah menghabiskan waktu hari Minggunya ini. Apabila ada salah kata dan mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abad dan juga Mas Lugas yang telah memberikan materinya di materi yang kedua, yaitu peran kami kepada negeri. Teman-teman sudah menyimak banyak ya, banyak ilmu, banyak manfaat yang telah diberikan oleh kedua pemateri. Jadi setelah ini teman-teman bisa langsung mengisi link yang sudah di-share di room chat. Itu bisa diisi tentang post-test atau apa saja yang telah didapat teman-teman setelah mengikuti materi yang kedua ini. Monggo silakan teman-teman bisa langsung mengisi Google Form-nya. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung di room chat. Itu ya, sudah ada link Google Form. Silakan diisi untuk post-test dan juga absensi yang sesi kedua. Teman-teman bisa langsung mengisinya. Alhamdulillah, 2 materi telah kita laksanakan bareng-bareng, telah kita simak bareng-bareng, banyak ilmu ya, serta manfaat yang telah kita peroleh. Jadi setelah kelas Muslim Negarawan ini adalah gerbang masuk bagi teman-teman. Setelah ini bisa follow up terkait kami ke depan, kalian ke depan di kami mau ngapain, itu sudah dipaparkan di depan ya, tentang life mapping, apa saja yang akan kalian lakukan terkait diri sendiri, kemudian di organisasi, kemudian di kampus, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah dipaparkan bahwasannya kami ini juga mampu untuk berkontribusi bagi negeri, bahwa sejarah kami itu panjang dari awal sampai sekarang, itu dari masa pergerakan sampai saat ini. Mungkin sudah diisi ya Google Form-nya. Setelah isi Google Form-nya, mungkin setelah ini acaranya adalah pembacaan ikrar yang akan dipimpin langsung oleh perwakilan dari kami dari daerah Solo Raya. Teman-teman bisa mengikuti dan juga menyimak terkait ikrar yang akan dibacakan oleh perwakilan dari kami daerah Solo Raya. Ini masih nunggu ya, terkait yang membacakan ikrar.
Mungkin teman-teman sambil menunggu dari perwakilan kami daerah Solo Raya bisa mengisi atau di room chat bisa diramaikan ya terkait pesan dan juga kesannya selama mengikuti kegiatan kelas Muslim Negarawan ini, biar ke depan ada perbaikan atau ada langkah yang lebih baik daripada hari ini. Mungkin teman-teman di kampusnya yang belum ikut kami atau belum gabung kami bisa diajak lagi untuk mengikuti kami, karena sudah dipaparkan tadi bahwasanya kami itu tidak hanya lingkup internal atau gimana, tapi kami itu untuk juga berpotensi untuk negeri. Mungkin bisa diramaikan. Ini alhamdulillah sudah datang dari perwakilan kami daerah Solo Raya. Teman-teman bisa on video ya untuk ikrar, bacaan ikrarnya. Ini kepada Mas Hani Wahyu Nugroho dari perwakilan kami daerah Solo Raya, kami persilahkan untuk memimpin ikrar. Oh ini webcam ya? Baik teman-teman semuanya, suara saya terdengar dari tempat teman-teman semuanya? Ya, Terdengar ya? Baik, nanti teman-teman semuanya silahkan menerikan suara saya. Nanti saya bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman semuanya silahkan menirukan apa yang saya ucapkan. Sudah terdengar jelas ya semuanya ya? ya. Baik, teman-teman semua nanti langsung menirukan apa yang saya ucapkan. Ikrar anggota kami. Ikrar anggota kami. Baik, saya ulang sekali lagi. Teman-teman semuanya, harap ini dilaksanakan dengan serius dan penuh dengan hikmat, karena ini adalah pembacaan ikrar. Nah, teman-teman semuanya silahkan dihayati apa yang teman-teman semuanya juga ucapkan. Ikrar anggota kami. ikrar anggota kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. dan Muhammad adalah Rasulullah. Saya berikrar Saya berikrar siap menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Islam siap menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. 2. 2. Akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan Islam Akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan Islam. 3. 3. Siap untuk menjadi aktivis dakwah Siap menjadi aktivis dakwah. 4. 4. Siap menghormati dan melaksanakan Siap menghormati dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai anggota kami. tugas serta tanggung jawab sebagai anggota kami. 5. 5.
Siap menerima sanksi apabila melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan organisasi kami. Siap menerima sanksi apabila melakukan yang bertentangan dengan aturan organisasi kami. 7. Setuju. Siap aktif dan berkontribusi untuk dakwah di kami. Siap aktif dan berkontribusi untuk dakwah di kami. 8. 8. Siap mengikuti proses kaderisasi Mengikuti proses kaderisasi di kami dengan baik. dengan baik. 8. 8. Siap menjaga nama baik kami Menjaga nama baik kami. kapan dan dimanapun saya berada. Kapan dan dimanapun saya berada. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman semuanya, demikian ikrar yang pada hari ini kita ucapkan bersama-sama. Semoga ikrar tadi bisa memberikan kita kekuatan, kemudian bisa memberikan kita dampak positif dari apa yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga ke depan teman-teman semuanya benar-benar menjadi muslim negarawan yang siap menjayakan Indonesia ke depan. Jadi entah hari ini kita dipertontonkan kembali dengan banyak-banyaknya hal yang mungkin membuat kita miris. Tadi pagi ada pengumuman dari KPK, ada yang korupsi, kemudian sebelumnya juga ada yang korupsi, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita ini harus tampil ke depan. Jadi ketika sebuah keburukan itu bukan terjadi karena makin banyaknya orang yang tidak baik, tapi sebuah keburukan dalam sebuah hal ataupun sebuah tempat itu terjadi karena orang baik yang makin banyak yang diam. Jadi makanya pada hari ini kita sebagai seorang yang sudah ikut dalam kegiatan ini, harapannya ke depan kita bersama-sama, kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tinggal bagaimana kita melaksanakan ataupun mau apa tidak melaksanakan itu semuanya. Besok saya tunggu teman-teman semuanya di kami, entah di UNS, di UMS, di IAIN, ataupun di kampus-kampus yang lain. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang sebaik mungkin dan dipertemukan dalam keadaan yang sama-sama mempunyai visi untuk membangun Indonesia, agama, dan umat ini kepada arah yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Mas Hani yang telah memimpin bacaan ikrar pada kelas muslim negarawan hari ini. Setelah ini adalah acaranya adalah penutup. Hari kita tutup acara kelas muslim negarawan pada pagi hingga siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin setelah nanti saya tutup bisa on kamera ya. Ini ada foto bersama kita. Jadi teman-teman bisa on kamera yang belum on kamera. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak serius dulu ya.
1, 2, ada yang belum on kamera? Mas Sabah? Belum ya? Kemana nih? Oh, sedang ke masjid kayaknya. Mbak Ayu Nabila sudah. Mufida? Oh, sudah. Kita gaya serius dulu ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan. Tahan. Udah ya. Ganti gaya ya, ganti gaya. Sekarang gaya bebas, gaya bebas. Sebebas teman-teman. Aduh, gimana? 1, 2, 3. Tahan. Ya, senyum. Tahan. 1, 2, 3. Siap. Ya, 1 kali lagi ya. Apa gayanya apa? Tangan terkepal. Yuk, tangan kiri atau kanan, silahkan. Oh, kayak kita ya Mas ya. Ini backgroundnya apa ini tahu sih? Backgroundnya pemain bola dari Soyub. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan. Bentar. 1, 2, 3. Masih tangan terkepal. 10, 9, 8, 7. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Bisa setelah ini melanjutkan aktivitas seperti biasanya atau lanjut ke sholat zuhur atau gimana, silakan teman-teman bisa langsung melanjutkan aktivitasnya. Monggo silakan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi komisariat masing-masing. Ini Mas Bayu luar biasa ya. Baru nyetir. Luar biasa Mas Bayu. Hati-hati di jalan. Sudah punya SIM belum? Bayu wayahe salat iki yu. Kita nggak jangan. Siap. Baik. Sudah sih baik. Pamit ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi ke komisariat masing-masing ya. Oh.